Kawan-kawan sekalian, ini dia sugar cookies Chinese New Year Lunar Ox this year. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, sesuai judul, sugar cookies atau kue kering gula. Jadi resep yang hari ini boleh dipakai, tapi kalau kalian tidak suka resep yang ini, kalian boleh juga pakai saya punya kue kering biasa yang ada 2 videonya yang bisa dipakai untuk segala macam kue ya. Itu juga hampir sama kawan-kawan. Cuma yang ini saya akan kasih resep yang lain lagi, yang crunchy. Jadi nanti kalian lihat yang bagaimana. Dan sekalian kawan-kawan, seperti judul untuk Chinese New Year. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana saya bikin dan hiasnya ya. Kalau memang ada yang tertarik dengan sugar art kayak begini, nanti saya bikin playlistnya sendiri. Kue seperti ini kita sudah harus punya kesabaran yang tinggi dan kita sudah harus biasa. Istilahnya sudah harus hobi dalam kue dan kalian pasti bisa bikin ini kawan-kawan ya. Berhubung tahun ini tahun baru Cina ya, sudah dekat. Jadi kalau tidak salah tanggal 12 ya tahun baru Cina, dan tahun akan datang ini tuh tahun kerbau kawan-kawan. Dalam bahasa Inggris bilang ox. Jadi saya mau bikin kue yang dihias untuk Chinese New Year. Beberapa macam yang saya bisa bikin, tapi yang inti utamanya karena tahun ini tahun kerbau ox, jadi saya mau bikin yang kerbau. Kawan-kawan, ceritanya tadi malam saya sudah duduk ya, pakai kertas ini, saya sudah lipat, saya bikin kepala kerbau. Seperti kalian lihat. Ya, jadi ambil saya print foto ini kawan-kawan dari internet ya. Saya suka model kerbaunya ya, karena kalau kalian lihat rata-rata orang bukan bikin kerbau tapi sapi kawan-kawan. Jadi saya suka kerbau. Jadi akhirnya tadi malam saya gambar, saya lipat ya kertasnya begini, baru saya gambar, saya cari sampai dapat, terus saya gunting dan jadinya seperti ini. Jadi tadi malam saya sudah bikin seperti ini, kalau kalian bisa lihat ya. Tapi pas saya tidur malam kawan-kawan, saya rasa dia tanduk ini kurang cute gitu ya. Jadi tadi pagi saya bangun lagi, satu malam tuh tidur berpikir. Jadi tadi pagi saya bangun lagi, akhirnya saya sudah bikin baik kawan-kawan, dan ini dia hasilnya. Ya, jadi kalian lihat ini dia punya tanduk lebih bagus kawan-kawan. Kamu lihat. Sekarang saya mau bikin sugar dough atau cookies gula pakai model seperti begini ya. Dan saya sudah print juga matanya. Jadi kamu lihat saya sudah ambil semua jenis mata dari internet. Salah lihat ya. Oh ya, ini ya. Jadi saya bakalan pakai mata yang ini kayaknya. Bayangkan saja kalau dia punya mata seperti begini kawan-kawan ya. Jadi saya juga sudah bikin yang ekstranya satu kawan-kawan seperti ini. Jadi di sini untuk forumnya ya. Jadi kalau kalian lihat ya, supaya pada saat kita bikin cookiesnya sama ya. Sebelum saya bikin, saya punya adonan. Mari saya mau kasih tunjuk kalian bikin cetakannya ini. Karena kalau kalian mau bikin sesuai kalian punya mau, kalian tidak bisa beli jadi dia punya cutter. Beli jadi cutter tuh selalu yang kau cuma bisa beli yang sudah jadi kawan-kawan. Tapi saya umur sejak saya tahu cara bikin cutter sendiri, saya sudah tidak pernah bikin cutter kawan-kawan. Saya selalu bikin sendiri. Jadi saya bikin itu dari ini. Jadi kalian lihat ini aluminium ya. Dulu kawan-kawan saya beli ini aluminium itu 1 meter kawan-kawan. Sudah tinggal segini saja. Karena setiap kali saya potong segini, untuk saya bikin, saya punya cookie cutter sendiri. Bagaimana caranya bikin kawan-kawan? Mari saya kasih tunjuk kalian caranya bikin dan bagaimana bikin cookie dough-nya. Dan sekaligus hiasnya. Oke? Buat icingnya kawan-kawan, kalau memang banyak yang pingin coba, kasih tinggal message di bawah. Nanti saya kasih
bikin khusus video bagaimana caranya bikin icing sugarnya. Karena icing sugarnya tuh bukan video yang pendek kalau kalian mau bikin. Ya, kita langsung mulai kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, di sini saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana caranya saya potong ini aluminium. Di sini saya potong pakai cutter yang agak keras cutternya ya kawan-kawan, dan supaya lurus sama semua modelnya saya pakai saya punya Mister besi yang selalu kawan-kawan, yang selalu saya pakai untuk kue dan sebagainya. Saya lipat dan jadi kawan-kawan seperti yang kalian lihat dalam video. Di sini kawan-kawan kalian bisa lihat ini aluminium plat ya. Nah sekarang mari kita mulai bikin kawan-kawan. Pertama-tama kiri kanan ujungnya harus diamplas dulu karena tajam kawan-kawan ya. Biasanya ada remah-remah aluminium sisa atau bisa potong tangan. Jadi kalian betul harus amplas sampai semuanya tajam-tajamnya hilang. Boleh di touch atau diraba. Kalau masih ada tajamnya kalian harus amplas sampai hilang. Hati-hati tangan kawan-kawan, karena biasanya suka luka kalau terlalu tajam ya. Setelah bagus saya cuci dan bersihkan kawan-kawan. Nah sekarang mari kita mulai bikin ini kepala kerbau, dan contohnya itu saya kasih masuk dalam plastik ya supaya kertasnya tidak rusak kawan-kawan. Dan begini caranya kawan-kawan kalau kita mau bikin. Jadi perhatikan videonya baik-baik. Kita butuh tang, palu kecil supaya bisa lebih keras karakternya. Jadi saya selalu mulai dari tengah, dari atas dari tengah. Jadi saya bagi dua ukurannya ya, baru saya mulai bikin. Di sini saya tidak jelaskan bagiannya kawan-kawan, kalian boleh lihat di videonya karena ini sangat jelas saya bikin ya.
Nah, ini dia kawan-kawan, sebagiannya sudah selesai ya. Pada saat bikin kawan-kawan, ikuti saja alur dari gambar atau dari kertas di bawah. Jadi kalian mau pakai alat bantu apa saja, boleh kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, jadi kalian lihat ini sudah hampir jadi, tinggal ujung sedikit ya. Tinggal segini. Jadi saya mau tambah ya, anggap saja segini ya. Jadi kawan-kawan, untuk sambung kita harus lipat ini keluar, jadi nanti kita sambungnya begini. Alat bantu yang saya pakai di sini kawan-kawan toh cuma sumpit dan ujung meja kawan-kawan, karena ujung mejanya dia agak kotak, jadi bisa sesuai karakter lurus kotak yang saya mau. Dan di sini kalian boleh perhatikan bagaimana saya sambungnya ya. Kalian lihat jelek sambungannya kawan-kawan, tapi no problem. Nah, akhirnya selesai kawan-kawan. Nah, kawan-kawan sekalian, mari kita mulai bikin bahannya. Jadi saya punya telur, gula bubuk, ena, susu bubuk dan garam, tepung terigu dan butter. Nah, sekarang saya mau campur tepung terigunya dulu kawan-kawan ya. Kita campur bahan keringnya semua, kecuali susu bubuk kawan-kawan. Susu bubuk itu sama garam mungkin bisa tidak usah dicampur, yang kering lainnya saja. Jadi kalau kalian mau coklat bubuk untuk kue coklat boleh juga kawan-kawan ya. Nah, setelah itu saya mulai mixer. Jadi kawan-kawan, ini saya punya mixer bekas saya mixer gula icing tadi ya. Jadi ini gula icing saya sudah taruh dalam kantong. Resep gula icing saya taruh di bawah. Yang belum pernah lihat saya punya video Christmas House, boleh lihat karena cara bikin gula icingnya ada di situ. Nah, sekarang menteganya saya mixer sampai agak putih kawan-kawan dan kaku. Berhubung Holland nih dingin ya, jadi butter itu keras. Sambil terus saya aduk-aduk kawan-kawan supaya yang melengket di dasar-dasar loyang itu juga terangkat. Lalu saya kasih masuk gula bubuk. Kalian mau pakai gula pasir biasa juga boleh ya kawan-kawan, tapi saya lebih suka pakai gula bubuk supaya strukturnya lebih halus. Saya mixer sampai putih dan fluffy. Istilahnya sampai dia tercampur rata dan fluffy begitu kawan-kawan. Sambil di mixer, kadang-kadang kita harus kasih mati mixernya dan aduk di bagian bawahnya yang melengket di dasar cetakan kawan-kawan. Karena satu adonan itu sedikit buat mixer besar seperti ini ya, jadi saya suka kasih aduk. Nah, sekarang kita tambahkan garam dan tambahkan 1 butir telur. Setelah itu kita kocok kembali sampai tercampur telurnya dan fluffy lagi kawan-kawan. Nah, usahakan betul-betul tidak ada sisa telur, baru tambahkan lagi telur berikutnya kawan-kawan. Dan kocok lagi sampai semua tercampur rata.
Setelah itu saya tambahkan susu bubuk dan rum bakar. Kalian boleh juga pakai vanili atau perasa lain yang kalian suka supaya adonannya bisa lebih harum. Lalu kocok lagi sampai susunya semua tercampur rata, kawan-kawan. Bila perlu aduk-aduk supaya bagian bawahnya juga kena. Setelah itu kawan-kawan, kita masukkan tepung terigu. Saya kasih masuk tepung terigu dalam 2 tahap ya, 2 kali. Kalau kalian mau 1 kali juga boleh, tapi saya kasih masuk 2 kali karena saya punya mixer takutnya tidak kuat ya. Dan saya kocok perlahan-lahan supaya tercampur dulu yang pertama. Baru saya tambah lagi sisa tepung terigunya. Seperti biasa kawan-kawan, resep saya tulis di dalam description box ya. Nah, setelah tepungnya saya yang kedua masuk, saya aduk sampai adonan tercampur rata, kawan-kawan. Jikalau kalian punya adonan agak lembek ya, kalian boleh tambahkan tepung lebih daripada yang ada di resep. Jadi kira-kira seperti begini saya punya adonan, kawan-kawan ya. Dia tidak lengket di tangan, tapi dia juga tidak terlalu keras, kawan-kawan. Nah, setelah itu saya campur rata dulu supaya jadi satu adonannya, baru kita mulai giling. Kira begini kawan-kawan ya. Kelihatannya lembek, tapi memang seperti begitu ya. Karena pada saat kita giling, kita mesti kasih beku dulu di kulkas, baru bisa kita cetak. Jadi seperti biasa kawan-kawan, saya kasih masuk, saya punya adonan di dalam plastik supaya tidak cepat kering. Dan di sini saya punya plastik yang untuk kasih masuk kertas ya, dari map itu saya pakai untuk giling adonan. Kalian boleh juga kasih adonan di atas 2 lembar kertas roti ya, baru giling. Setelah itu bekukan di kulkas dulu supaya keras, baru dicetak dan diangkat, terus kita oven. Tapi di sini saya mau bikin agak berbeda, berhubung saya mau semuanya selesai ya. Jadi saya pakai plastik map ini, saya gulung dulu, terus saya cetak terlebih dahulu kawan-kawan, dengan saya punya cetakan yang saya bikin sendiri dan 2 cetakan yang sudah ada lainnya. Setelah itu saya remove atau saya keluarkan adonan yang sisanya yang tidak tercetak. Baru dengan plastik-plastik map ini kawan-kawan, saya masukkan ke dalam kulkas adonan yang sudah dicetaknya. Berhubung di sini di luar lagi mulai turun salju kawan-kawan, jadi saya taruhnya di luar. Dan itu cuma sebentar saja kawan-kawan, dia sudah keras. Jadi seperti ini hasilnya. Dan seperti kalian lihat, saya punya kerbau kan, bagian bawahnya, bagian yang ditambah itu kan tidak mulus. Jadi kalian boleh potong, kasih rapi. Nah, setelah rapi, sekarang saya taruh di talang dan saya taruh di luar. Setelah dingin kawan-kawan, nampaknya seperti ini. Kalian bisa lihat saya angkat dari cetakan itu gampang sekali dan mulus sekali. Nah, sekarang waktunya kita oven kawan-kawan. Saya mau oven, saya pakai api atas bawah dan 150 atau 140 derajat kawan-kawan. Perlahan-lahan saya bakar. Seperti kalian lihat di luar baru mulai turun salju dan angin sangat kencang kawan-kawan ya. Saya panggang dalam oven ini kira-kira 30 menit lebih kawan-kawan. Dan saya karena sudah malam ya, jadi saya punya sisa adonan dan saya punya icing yang sudah saya bikin tadi, saya taruh juga di luar di atas tempat sampah ini seperti begini kawan-kawan, supaya tidak basah kena salju. Dan dijamin lebih dingin daripada di kulkas kawan-kawan. Di luar lagi -3, kalau malam mungkin -12 katanya ya, begitu. Nah, ini dia setelah matang ya, masih panas kawan-kawan. Jadi saya cuma mau kasih tunjuk, saya bakar, saya suka warnanya seperti ini, jadi tidak terlalu coklat sekali. Dan berhubung saya tidak punya cetakan talang yang ada lubang-lubangnya, jadi ada beberapa kue yang agak ada angin atau naik gitu. Jadi sebelum dingin saya
tindis dengan saya punya setrikaan lapis legit juga kawan-kawan, supaya dia plat kuenya lagi kembali. Baru saya dinginkan kawan-kawan. Ya. Dan ini saya simpan, saya lanjut besok kawan-kawan. Nah kawan-kawan, kita punya cookies sudah selesai ya. Jadi kalian bisa lihat dia punya model ya. Nah sekarang sebelum kita mulai hias, saya mau campur gula. Jadi buat kalian yang belum tahu bikin gula, lihat caranya di video, nanti saya taruh description box. Dia punya link, saya punya video bikin Christmas house ya, di bawah nanti saya juga taruh resepnya. Tapi ini saya sudah bikin ya, dari kemarin sudah jadi. Sekarang saya mau campur warna kawan-kawan. Jadi saya sudah catat warna yang saya butuh. Jadi sekarang saya mau campur. Nah kawan-kawan, di sini saya mau mencampur warna sesuai saya punya kebutuhan. Yang banyak mana, yang sedikit mana. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri. Nah, seperti kalian lihat, saya punya koleksi warna ini banyak ya. Karena ini memang salah satu saya punya hobi untuk main-main, selain hias kue dan sebagainya. Dan minta maaf kawan-kawan, di sini saya cuma kasih tunjuk kalian satu warna saya campur, karena campur warna untuk dapat seperti yang kita mau itu sangat banyak kerjanya. Dan sangat berat, lebih berat daripada kita bikin kuenya. Nah di sini saya punya warna semua sudah selesai kan kawan, dan kita mulai hias. Jadi di sini saya mulai bikin mata dulu. Jadi di sini saya punya plastik map ini saya sudah potong kecil-kecil, dan saya mulai dengan warna hitamnya dulu. Harus secukupnya kawan-kawan warna hitamnya, dan arahkan dengan kuas kecil supaya persis bulatnya seperti gambar di bawahnya kawan-kawan. Nanti di video lain saya akan jelaskan lebih detail, karena bikin begini kawan-kawan sih pakai alat juga lumayan banyak ya. Kita biarkan kering dulu. Selagi kita tunggu kering kawan-kawan, saya mau tandai kepala kerbaunya supaya bisa saya kerjakan dengan icingnya, supaya semua kepalanya sama kawan-kawan. Jadi saya mulai dari tanduknya dulu, kasih tanda sampai semana, baru mulutnya. Nah, jadi malam ini saya kerja kue ini, satu sudah ditaruh, dikeringkan, terus satu lagi dibikin, jadi continue terus sampai selesai kawan-kawan. Ya. Dan di sini saya cuma kasih tunjuk kalian sedikit saja, dan cuma yang kerbau saja saya hias, karena minta maaf kawan-kawan, video ini sudah sangat panjang. Nanti saya bikin hiasnya videonya sendiri. Oke? Di sini saya lanjut bikin matanya yang putihnya kawan-kawan. Yang birunya tadi juga kita bikin kawan-kawan, terus habis itu taruh hitamnya di atas birunya, terus kita keringkan lagi. Nah, ini saya putihnya saya bikin, dan saya taruh yang biru sudah kering dan hitam di atas putihnya kawan-kawan. Baru kita keringkan. Jadi di sini kalian lihat kue-kue yang lain juga saya bikin, sambil juga bikin yang kerbau secara bersamaan. Dan saya selesaikan ini kue dari mulai bikin jam 7 malam kawan-kawan, baru selesai sekitar jam 3 subuh. Jadi itu lumayan lama hanya untuk beberapa buah kue ya, karena ini kerjanya betul-betul yang harus konsentrasi dan perlahan-lahan. Di sini video sudah saya percepat kawan-kawan, tapi masih kelihatan sangat lambat kawan-kawan ya, minta maaf. Saksikan kawan-kawan bagaimana step by step proses saya hiasnya. Ada beberapa belum terlalu sempurna menurut saya, tapi saya juga berhasil buatnya, karena ide di dalam kepala itu lain, dan pada saat kita sudah mau buat itu hasilnya juga berbeda. Di sini juga kawan-kawan saya belum bagus ambil angle untuk mau hiasnya, kadang-kadang masih tertutup dengan saya punya tangan. Nanti pas Valentine cookies
atau bikin kue begini lagi yang untuk Valentine Day, nanti saya cari angle bagusnya pada saat hias kuenya ya. Nah, saksikan bagaimana step by step saya hiasnya kawan-kawan. Buat info kawan-kawan, bikin kue seperti ini semakin kecil kita bikin semakin kerjanya semakin banyak. Makanya kenapa setiap kuenya saya bikin besar-besar, itu alasannya supaya lebih cepat jadinya dan hemat waktu lebih banyak daripada kecil-kecil kawan-kawan. Ya. Nah, kawan-kawan, akhirnya di sini saya sampai pada finishing touch-nya dan setelah itu saya selesai. Oke? Kawan-kawan, ini dia Chinese New Year's cookies ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Nah, kawan-kawan, akhirnya saya edit ini video dan ini dia saya punya kuenya dan saya sudah taruh di dalam plastik satu persatu, jadi seperti gerbaunya nih, terus gongsi facainya dan ininya ya, bajunya serta ya. Nah, akhirnya video ini saya edit kawan-kawan, panjang sekali nih video sampai saya bingung harus edit bagaimana, jadi saya putuskan untuk bikin dalam 2 sesi. Jadi satu yang lengkap ini, tapi di dalam cuma sedikit kasih tunjuk cara hiasnya karena ini banyak sekali, saya tidak bisa bikin
Plus kasih ajar kalian cara bikin cookies cutternya, cake-nya, dan ininya tuh bisa lebih dari 1 jam. Karena saya sendiri kawan-kawan bikin ini makan waktu sampai 4 hari. Karena pada saat proses bikin icing ini yang paling lama tuh tunggu keringnya kawan-kawan. Sama seperti Christmas cookies juga begitu, tunggu keringnya. Nah, jadi dalam video ini saya tidak kasih masuk cara bikin icingnya dan cara hiasnya secara detail. Kalau memang banyak yang tertarik kawan-kawan mau dikasih ajar lebih baik, dan saya akan bikin videonya lebih detail lagi atau lebih spesifik bagaimana cara campur gulanya ya, atau bagaimana, karena seperti kalian lihat untuk tulis gulanya dia punya kekentalan sendiri, dan untuk siram tuh lain lagi kawan-kawan. Jadi itu beda pelajaran lagi ya. Jadi kita saksikan lagi berikutnya kalau memang banyak yang mau lihat, mau request, nanti saya bikin. Berhubung kawan-kawan saya punya request itu sudah banyak sekali, jadi perlahan-lahan. Nah, buat penjelasan kawan-kawan, jadi di dalam video ini saya kasih ajar kalian bikin cookie cutter sendiri. Kalau di Indonesia kalian tidak bisa dapat aluminium yang kayak saya punya yang 1 lembar tipis, mungkin kalian bisa dapat aluminium yang sudah digulung. Karena biasa kalau kita cari itu biasanya kayak double tape gitu, tapi di aluminium bisa tergulung kawan-kawan. Cuma di Holland saya tidak bisa dapat yang itu. Lalu 12 tahun lalu kawan-kawan saya pesan barang ini ya. Karena kelihatannya kalau pesan online tuh kelihatannya oh sesuai saya punya mau, dan ini besi kawan-kawan. Ini juga bisa dipakai untuk bikin cookie cutter, cuma ini betul-betul kita lipatnya harus punya tenaga super karena ini montage ban, atau orang bilang ini ring-ring gitu kawan-kawan. Ini bisa, dia bisa patah ya, bisa dibengkokkan. Tapi untuk lebih kecil, untuk kue kecil-kecil ini agak susah kawan-kawan pakai yang ini. Makanya kenapa waktu lalu saya beli, saya pikir dia tipis, ternyata dia tebal kawan-kawan. Tapi buat kalian di Indonesia ada jual yang khusus begini. Ini nih biasa orang pakai untuk kayak kalau pipa air dari atap turun ke bawah, pipanya tuh dengan pipa disambung, terus mereka kasih kencang supaya pipanya tidak lepas. Itu barang ini saya tidak tahu apa namanya kawan-kawan, tapi sejenisnya, tapi cari yang tipisnya kawan-kawan ya. Itu pelajaran pertamanya. Dan yang keduanya dough cookie-nya ya. Perbedaannya kawan-kawan, yang ini dan resep kue ekonomisnya saya yang biasa ataupun yang resep dari Christmas House, perbedaannya ini pakai maizena. Rasanya teksturnya keras sekali kawan-kawan ya, kelihatannya keras, jatuh tidak pecah. Tapi kawan-kawan, pada saat kita gigit itu kayaknya setengah mati ya, kalau masih baru. Pada saat kita sudah kasih icing itu kan air ya, jadi dia lebih cepat, agak lembek sedikit gitu. Makanya kita keringkan. Dan setelah itu dia tidak pecah, dia tidak berubah. Karena kalau saya punya resep yang saya Christmas cookies, kalau saya sudah taruh icing banyak, kalau tidak cepat-cepat dikasih kering, kue dia retak di belakang gitu kawan-kawan. Tapi kue dia tetap utuh karena gula yang mengeras, jadi kayak semennya gitu kawan-kawan. Itu bedanya antara resep ini dan resep yang itu. Tapi pada saat dimakan, enak kawan-kawan. Enak kawan-kawan dimakan karena buktinya tuh kemarin saya ada kasih masuk di Instagram, saya bikin yang sisa adonannya kecil-kecil pakai cetakan mooncake ya. Terus anak-anak kan sudah pagi saya bangun, kepala ini satu tuh Jamie sudah makan ternyata kawan-kawan. Jadi habis itu saya sembunyi yang lainnya, sih bilang ini belum selesai bikin vlog, jadi jangan diambil. Terus dia paksa bikin selesai. Jadi kemarin saya sibuk hanya bikin kue untuk anak-anak itu. Terus dikasih tanpa hiasan, anak-anak tidak mau karena yang merah ini saya bikin dia rasa red velvet, jadi kayak rasa coklat begitu. Jadi enak dia punya rasanya. Tapi pada saat saya bikin kemarin tuh dengan kue mooncake punya cetakan supaya dia bermotif atasnya, saya kasih icingnya di bawahnya kawan-kawan, cuma kotak saja gitu, asal-asal saja supaya penting anak-anak makan. Dan hasilnya, resultnya, kue sudah selesai kemarin, selesai malam.
hari ini sudah tidak ada biar 1 biji pun kawan-kawan. Padahal saya bikin kemarin tuh kayaknya tuh 25 biji kawan-kawan. Itu hasilnya kenapa saya bilang enak. Kalau anak-anaknya saya makan pasti itu enak. Itu 2 yang lengkap saya kasih masuk di dalam video ini kawan-kawan. Untuk video hiasnya lebih detail kawan-kawan, saya edit videonya nyusul ya, baru nanti saya upload. Buat kawan-kawan yang merayakan tahun baru Cina, saya mau ucapkan Kong Si Fa Cai dan have fun. Kita di Holland tidak bikin apa-apa kawan-kawan, tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh ngapa-ngapain, terus di rumah cuma saya saja. Saya punya anak-anak dan suami tidak terlalu tahu. Ryan cuma bilang, "Mama, pokoknya saya mau hangpaunya besok ya, saya mau hangpau besok." Begitu saya. Terus yang ini dipaksa-paksa mereka mau makan, saya bilang tidak, ini mau taruh di pohon. Jadi mereka sudah tinggal semangat 45, karena tiap tahun kawan-kawan saya selalu bikin acara ngumpul sama teman-teman, bikin tahun baru Cina, tapi corona kita lockdown jadi tidak bisa. Makanya kita terima keadaan kawan-kawan untuk jauh lebih baik. Oke? Nah, terima kasih kawan-kawan sudah nonton ini video. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.